Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wa hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala huda wa dalalata ala khair ibtiga awatillah mardatihi wa qurbihi wa tarbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala musannif rahimakumullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ila radhiyallahu ankum. Jadi masih dalam pembicaraan atau membahas pertemuan minggu yang lalu tentang keutamaan daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna masal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kama sanrihani wijhuhu thayyibun wa ta'muhu murru. Perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran seperti tanaman raihan, baunya harum, rasanya pahit. Jadi baunya harum, rasanya pahit. Jadi umpamakan seperti orang rihuhu thayyibun wa ta'muhu murrun. Jadi baunya harum, rasanya pahit. Ini bagi orang yang membaca Al-Quran karena dia menjualnya dengan dunia. Menjualnya dengan dunia, ahli-ahli ilmu yang menjual akhiratnya dengan dunia. Nah, jadi diumpamakan dia membaca Al-Quran seperti hanya daripada lepas daripada sampai di tenggorokannya. Tidak sampai ke dalam hatinya. Nah, tidak sampai ke dalam hati, tidak meresapi daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Yang penting dunia dapat. Thayyibun wa ta'muhu murrun. Rihuhu thayyibun, baunya bagus, nyaman, tapi rasanya pahit. Dunianya dapat, tapi akhiratnya sakit. Ini bagi orang yang menjual agama dengan dunianya. Selanjutnya tidaklah mustahil bahwa ada orang yang lahirnya seorang berilmu tetapi juga sekaligus munafik yang durhaka. Artinya secara zahir luar biasa alim, menguasai beberapa cabang ilmu, tapi sebenarnya orang yang munafik dan durhaka. Dan tandanya adalah ia mendapat manfaat dari ilmunya dan tidak memberikan daripada manfaat dengannya. Artinya apa? Memberi manfaat atas ilmunya, tidak memberi manfaat kepada dirinya. Orang yang mengamalkan daripada ilmu maka akan mendapatkan manfaat dengan ilmu itu. Tapi ada orang yang hanya mendapatkan manfaat daripada ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat kepada dirinya. Nah, jadi seperti orang yang hanya pandai menyampaikan tetapi dalam dirinya tidak ada manfaat, tidak ada daripada kelihatan bahwa dia mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu. Nah, misalkan dia pandai menyampaikan tadi ya, ternyata dirinya sendiri tidak ada sifat-sifat daripada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sifat sabarnya, tidak ada sifat ikhlasnya, tidak ada sifat tenangnya, tawaduknya, tidak ada. Nah,
Tapi dia manfaat daripada ilmunya itu. Dia bisa bikin rumah daripada ilmunya itu. Bisa beli mobil, bisa bangun ini, bisa beli itu. Tapi dalam dirinya tidak ada. Yang ada malah sombong, meremehkan daripada orang lain, apalagi kibir, selalu memuji dirinya sendiri dan tidak ada manfaat bagi dirinya. Sedangkan seharusnya orang yang mengamalkan ilmu itu ada manfaat bagi dirinya, yaitu sifat-sifat daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada adalah ikhlasnya, sabarnya, tawaduknya, ridhonya, kasih sayangnya, dermawannya. Ini yang dia memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dengan ilmunya itu bila dia mengamalkan. Tapi bila dia hanya sekedar menyampaikan, maka tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya tersebut, tetapi merugikan dirinya dan orang lain dengan ilmu itu. Bahkan ada orang yang bisa merugikan dirinya dan orang lain dengan ilmu itu. Nah, ya ini yang kadang-kadang ilmu yang kita menuntutnya tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita. Nah, gurunya sudah memberikan sesuatu yang berlawanan, artinya berlawanan dengan syariat agama kita. Kita yang mengikut menuntut ilmunya pun kena juga. Nah, ini ilmu-ilmu yang sekarang sudah mulai menyebar, merajalela. Ya, orang yang tidak ada ingin kepengen sholat lagi, menjamin surga seseorang. Nah, menjamin apa lagi? Dosa seseorang. Ya Allah. Nah, ini sudah merugikan dia dan juga merugikan orang lain. Kesian. Orang menuntut ilmu ingin selamat, ketemu dengan guru seperti ini, bukan selamat malah kiamat. Nah, malah kiamat. Kesian. Nah, karena salah menuntut tadi. Nah, coba kita perhatikan, adakah salah satu dalil saja daripada sahabat atau Nabi kita Muhammad SAW sendiri yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah yang namanya meninggalkan sholat? Adakah satu dalil? Adakah sahabat pernah melihat Nabi kita Muhammad SAW itu meninggalkan yang namanya sholat fardu? Tidak ada satupun. Bahkan Nabi kita Muhammad menekankan, peliharalah sholat kita, jagalah sholat kita, karena sholat ini adalah yang pertama kali nanti yang akan dihisab, yang akan dihitung dari seluruh amal kita. Nah, orang-orang seperti ini dia mengamalkan ilmu merugikan daripada orang lain. Nah, dia kira sudah benar, tapi ternyata merugikan daripada orang lain yang menuntut kepada mereka. Singkatnya, orang alim yang mengamalkan ilmu untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mulia dan baik, yang tergolong sebagai pewaris daripada Nabi, warasatul anbiya. Sedangkan orang alim yang tidak beramal tetapi mengerjakan kebaikan dan ilmu kepada manusia, keadaannya keluar atau mengkhawatirkan atau gawat, namun masih jauh lebih baik daripada orang alim yang jahat dan tidak beramal maupun mengerjakan kebaikan, dan ia mengajak kepada kejahatan dan memudahkan sebab-sebabnya dan membuka pintu-pintunya. Jadi orang alim yang dia mengajak kebaikan tetapi dia tidak mengerjakan dari kebaikan itu masih mending daripada orang alim yang mengajak kepada kejahatan. Nah, dia termasuk mengajak kepada kejahatan, dia tahu bahwa itu adalah dosa, diajak lagi kepada yang lain. Ya seperti tadi, meninggalkan sholat dosa, diajak lagi orang lain untuk meninggalkan sholat. Nah, ini orang alim yang jahat, sejahat-jahatnya.
Maka bedakanlah antara para ulama dan ikutilah yang terbaik di antara mereka. Artinya apa? Al-Imam Haddad di sini menekankan kepada kita untuk setiap kita hendak menuntut ilmu kepada seorang ulama, teliti dulu. Nah, betul-betul kita harus teliti. Karena ini menyangkut masalah surga atau neraka kita. Betul-betul harus kita ketahui sumber ilmunya dari mana. Nah, dia menuntut ilmu kepada siapa? Nah, setelah itu, apakah dia mengamalkan daripada ilmu tersebut? Apakah menyimpang daripada syariat agama kita? Betul-betul diteliti. Nah, jangan asal-asalan. Nah, karena masalah tadi, surga neraka kita. Makanya di dalam kitab yang lainnya, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ayyahul Walad itu diceritakan, dikatakan oleh beliau, apabila kita hendak menuntut ilmu kepada seseorang guru, maka perhatikan 3 hal. Perhatikan 3 hal. Nah, pertama, bagaimana guru ini bersilaturahmi dengan jiran tetangga dekatnya. Nah, bagaimana bersilaturahmi dengan jiran tetangga dekat, artinya sebelah kanannya, sebelah rumah kirinya, depan rumahnya, dan belakangnya. Bagaimana jirannya guru ini dengan jirannya bagaimana? Perhatikan dulu. Apabila di dalam menuntut ilmu kepada guru ini kita temukan dengan jirannya saja bermusuhan, tidak saling tegur sapa, ini guru bukan untuk kita. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan jiran yang memusuhi Nabi sendiri pun Nabi tidak pernah benci dengan jirannya. Ini orang alim, berpredikat seorang ustadz, seorang guru, tapi ternyata dia sendiri dengan jirannya bermusuhan. Ini membahayakan bagi diri kita. Artinya selidiki dulu. Selidiki betul-betul bagaimana dia dengan jirannya. Apabila kita selidiki kata jirannya, oh ini guru Masya Allah, selama aku bertetangga dengan beliau tidak pernah beliau, artinya mengecewakan diriku, membuat sakit hatiku, membuat aku kecewa, tidak pernah. Ini orang baik luar biasa. Nah, apabila kita dapat jawaban seperti itu dari seluruh jiran terdekatnya, oh ini sudah satu kunci ini. Nah, artinya satu pegangan bagi kita. Artinya ini betul-betul guru dengan jirannya memenuhi hak daripada jirannya, artinya memenuhi kewajiban sebagai tetangga kepada tetangganya yang lain. Nah, yang kedua, setelah jiran terdekat, baru jiran yang di tengah-tengah, artinya pertengahan kampung. Nah, pertengahan kampung. Tanyakan bagaimana ini guru dengan orang sekitar kampung, di pertengahan kampung, artinya bukan hanya tetangga dekat, tapi tetangga yang agak jauh sedikit. Bagaimana? Bila kita mendapatkan jawaban, oh ini guru luar biasa, orangnya baik. Nah, kalau ketemu sering selalu mengucapkan salam sebelum kita mengucapkan salam. Dengan tetangga beliau orangnya dermawan, suka menolong apa setiap ada keperluan daripada hajat tetangganya dia kabulkan. Oh, ini sudah satu jawaban kunci bagi kita yang kedua. Nah, tapi bila jawabannya berbeda, kebalikan daripada yang tadi, oh dengan tetangga dekat saja sudah bermusuhan, ternyata dengan tetangga yang lainnya tambah bermusuhan. Wah, gurunya tuh bisa menyampaikan aja. Selama ini setiap bertemu memberi salam ya kada. Oh, ini sudah kunci nih. Artinya guru hanya menyampaikan kada, mengamalkan daripada ilmunya. Setelah itu cari jiran yang agak jauh lagi, artinya ujung kampung. Bagaimana ini guru? Ujian buhan kampung dah, mau kepada guru tuh. Mau jadi buhannya. Kenapa? Bah, bermamai terus ini. Lah, lawan kami ini menang buhan nang
Ibaratnya nang bebuhan nang atau duduk di posnya menanggung aja kada suah ini. Bila lewat sini si jabuhannya laju ngegas. Udah takutan non buhan kami. Makanya kada suah berteguh saparan kami ini. Kami ini dianggap orang nang ahli neraka atau ahli guru itu sudah. Kada ada komunikasinya, kada ada apa juga untuk silaturahminya, kada ada. Datang pulang saya kong, jangannya ada jadi hadapan guru tuh, kau tampar gurunya, misalnya, wah ini tambah banget nih gurunya nih. Artinya apa? Di hadapan orang lain, ini guru tidak ada punya haibah, tidak ada punya wibawa. Padahal orang alim, tapi tidak ada wibawanya. Sampai orang yang ibaratnya apa, yang daripada melakukan maksiat itu tambah benci, bukan tambah segan, bukan. Kan ada seorang yang misalkan kita sedang melakukan maksiat, sedang melakukan maksiat. Tapi karena guru ini selalu baik dengan kita, orang alim ini selalu ibaratnya nasihat dengan kita. Ketika beliau mau lewat di hadapan kita, otomatis kita ada rasa segan, ada rasa takut. Lalu yang misalnya botol tuh disimpan dulu, supan kita aja kelihatan guru kan aja dulu, lewatakan guru dulu. Lewatakan guru dulu. Setidak-tidaknya apa? Ketika ini seorang guru lewat, dia mempunyai haibah, wibawa. Orang yang asalnya hendak melakukan maksiat berhenti dulu. Tapi ada orang lain, ini guru ketika lewat buhannya malah menantang lagi. Wah, di buhannya. Ya guru, kompak kita aja buhannya. Ya Allah. Ada ini guru gak ada haibah sama sekali. Guru, minuman guru. Ya kan. Ya Allah. Artinya ini gak ada. Apa di mata masyarakat tuh gak ada nilainya sama sekali seorang guru ini. Malah jadi olok-olokan bagi mereka. Nah, maka cari betul-betul, teliti betul-betul sebelum kita menuntut ilmu kepada seorang guru. Dan ikutilah yang terbaik di antara mereka, tirulah sifatnya dan ikutilah jalannya agar engkau menjadi orang yang mengikuti kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, kecuali menghendaki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kemudian ketahuilah, semoga Allah memberikan engkau rahmat, bahwasanya orang alim yang mengamalkan ilmunya digolongkan di sisi Allah dan Rasulnya sebagai ulama agama dan ulama akhirat. Orang yang alim dan mengamalkan daripada ilmunya maka digolongkan sebagai ulama akhirat, ulama agama. Tapi yang kebalikannya, orang tidak mengamalkan maka digolongkan sebagai ulama suk, ulama yang buruk, ulama yang bisa membuat kita celaka. Ya bisanya celaka tuh ya Pak. Kada perlu lagi ya kita naik haji, cukup di kampung sini aja. Di mana Ka'bahnya tuh, masjid di sana tengah-tengah tuh Ka'bahnya aja. Uja guru. Nah ini kan sudah berbeda dengan syariat. Kita berubah bulan puasa kada bulan Ramadan. Nah, misalnya bulan apa? Bulan Januari aja kita setiap awal tahun puasa. Ujar cidit tuh. Artinya berbeda sudah dengan syariat kita. Nah ini ulama-ulama yang mencelakakan bagi diri kita. Dan ulama akhirat mempunyai tanda-tanda yang membedakan antara ia dengan ulama yang digolongkan di sisi Allah dan Rasulnya sebagai ulama yang pandai berbicara dan mengikuti hawa nafsu yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini perbedaan antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Ulama dunia ini ya pandai berbicara. Nah, padahal yang diinginkannya adalah dunia. Makanya dia menjual akhiratnya dengan dunianya. Dan orang-orang seperti ini kebiasaannya bergaulnya dengan pejabat, penguasa, yang punya harta. Nah lembuhan kita ini kita main buahnya.
Nah pun mau unjuk nu pandas mengoni kai kada mungkin. Ya. Ini hakun di mana? Di hotel, tempat-tempat yang eksklusif, yang mewah-mewah. Nang cageran duduk-duduk di warung, ada maunya. Ya. Jadi pandai berbicara nih ya. Ngaranjak seorang sudah munafik. Ya. Akhirnya Pak menjilat. Ya. Apalagi kalau sudah ketemu yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, wah manis benar nih pandirannya. Oh, biarlah masya Allah ini. Kepentingannya apa dunia? Mau dapat hajat jasidin, anak menggali majelis, ya sedikit Jepang jasidin. Nah kayak bian tuh, paling jurang tuh sekali nang gawija, kalau tuntung gawian tuh sekali tanda tangan aja dapat duit itu. Jadi jabat-jabatnya berapa kira-kira guru perlu 2 M jasidin, bisa. Kepada 2M dibangunkannya kan 200 juta, sisanya kantong air lagi masuk lah, membagusi mobil ya lah, membagusi rumah sidin. Ya Allah, ya pandai berbicara pada hawa nafsunya yang beliau ikuti. Di antara tanda-tanda ulama akhirat adalah rendah hati, tawadhu. Itu tanda-tanda orang nang ulama akhirat. Kebalikannya tanda-tanda ulama nang dunia, nah yang berpaling terus bila bertamulan orang tadi. Ini karena mau sidin yang mendatangi orang itu kan mau. Apabila perlukah kada memerlukan orangkah orang yang datang kepada beliau. Kalau kita kan adab, apabila kita memerlukan sesuatu kepada orang lain, kita yang mendatangi. Ya. Kalau sidin kata, ini pada sidin yang perlu. Ya. Menyuruh itu jenang model nang kawakah. Harus itu sini. Kadang dengan kata-kata manis, kawakah minta tolong. Ini. Mereka ketulahan akan menolongi guru nah. Ketulahan nih kan, ayo laju. Ya Allah, ketulahan tulan puitan, sombong. Kada mau seorang guru ini disaingkan dengan yang lain, kada mau. Harus guru ini dikatakan lebih baik daripada guru-guru yang lain. Kada mau sini mendengar ada, misalnya pian puji itu. Di hadapan guru seperti ini, guru ada semalam pembacaan di sana bagus banget ceramahnya di sini, tausiahnya bagus banget menyentuh ke hati, ini. Itu langsung aja sini tuh secara refleks, itu jejak kisahnya aja ini. Kada lawas tuh kayaknya pintaannya, langsung mencap orang tuh kada baik. Tapi kalau hati orang nang bersih ketika mendengar sesuatu, guru di sana ada nang bacaan baik, guru ini. Jadi kita usahakan ambil ilmunya, ambil berkahnya. Ini guru nang bersih hati. Tapi nang guru kada bersih hati tadi, mendengar ada nang baik bacaannya, tausiahnya bagus, ininya bagus segala macam, langsung aja tuh artinya merendahkan yang disebutkan tadi. Itu kisahnya aja paling sebulan 2 bulan nang kayak itu sidin. Kada kelihatan sifat aslinya. Wow. Pada sidin nang takutan jemaah hilang. Pertama, rendah hati memiliki rasa takut kepada Allah. Khauf min Allah. Takut kepada Allah kenapa? Karena ada amanat yang Allah berikan kepada dirinya tentang ilmu yang harus dia sampaikan. Takut nih kayak apa nih ilmu yang Allah berikan, ilmu yang diamanatkan kepada dia, kayak apa kena menghadap kepada Allah, bagaimana bertanggung jawabannya kepada Allah. Kalau ulama dunia kan ada takutnya ya. Wah tambulo jemaah banyak sidin, ayo kita ambil kesempatan.
Kalau dia kada takut kepada Allah. Yang ketiga, juhud terhadap kenikmatan dunia. Nah, juhud terhadap kenikmatan dunia. Nah, artinya kada berhimat benar. Kalau guru nang dunia ini sedikit-sedikit berpintaan, sumbangan lah, jasidin. Bukan dalilnya macam-macam. Siapa yang membantu di jalan Allah, jasidin. Nah, maka nanti akan dibantu oleh Allah juga di akhirat. Siapa yang maha mengabulkan hajat saudaranya, maka akan dikabulkan oleh Allah di akhirat hajatnya 70 kali. Berhimat, buahnya. Kamu tinggi saking gurunya seorang. Coba pikirkan, guru sahabat besina 4 mobil, 3 mobil, kemana akal? Coba. Baik sumbangkan, misalnya ada sebuah mobil sumbangkan yang ada apa musola yang belum tuntung, sumbangkan. Masjid yang belum tuntung, ini sampai 3 buah mobil. Ini jadi bilang nang saking nang hari hujan, ini mobilnya. Nang bilang nang saking panas, ini mobilnya. Nang bilang saking gerimis, ini mobilnya. Bah, macam-macam lah. Ya Allah, sebuah yang cukup. Allah. Kadang-kadang kita dengar, lah, guru pakai manajemen. Bila hendak mau undang sidin, mobilnya harus ini, di sini. Kalau, ya Allah. Bila luar kota harus menginap di hotel. Ya Allah, macam-macam memberatkan orang jadi. Dakwah memberatkan orang baik ke dosa. Dakwah tuh kita, namanya dakwah tuh lah, namanya melayani. Nah, kita kan melayani. Yang namanya pendakwah itu melayani. Namanya melayani itu apa? Risikonya duit yang ada yang keluar. Nah, artinya apa? Kita memberi manfaat bukan mengambil manfaat. Nah, orang memberi manfaat itu apa? Nah, ada keluarkan dulu. Nah, ini kada berpikir nah. Hitung apa untung ruginya bila aku kesana undangan beruntung nggak ada. Ya. Bilanya rugi kada usah di sini. Melapahi. Ya. Ini orang nang selalu dengan dunia tadi. Nah, guru nang dengan dunia. Yang berikutnya merasa puas dengan dunia yang sedikit. Nah, ini ulama akhirat tadi. Puas dengan yang sedikit. Ini kada. Ya jelas nanti tambah terus. Nah. Bisi rumah 3 sudah bangun pulang. Nah. Ada cukup lah sudah 3. Dengan alasan nyaman ya karena bila ada bini pelong hanyar, ya Allah. Nah, atau sekian anak, anaknya 2, 4 sudah ya Allah. Ya Allah. Menafkahkan kelebihan dari hajatnya yang ada di tangannya. Nah, menafkahkan kelebihan dari hajatnya yang ada di tangannya. Artinya apa? Jadi, kadang menumpuk harta, bahkan ada tangannya beriakan pulang. Julung nang kepada memerlukan. Ya Allah. Kelihatannya nang mana ulama dunia, nang mana ulama akhirat. Ya Allah. Guru pada kau melihat cincin pejabat, anulah. Siapa misalnya? Gubernur. Wah baguslah cincin paman lah. Guru melihat cincin orang. Aduh, kasihan. Dia pamannya pulang ya, 4M ini batunya aja. Wah, Jasidin. Tahun amban-ambannya pasai 6M Jasidin. Paman nyolok. Uang berduit.
wajar aja. Cuman seorang guru melihat cincin orang apa? Ya Allah. Amun orang melihat cincin guru wajar. Karena hendak mengambil berkah. Guru melihat cincin pejabat artinya hendak minta. Ya lah. Artinya hendak minta, cuman caranya halus. Gitu deh. Ya pandai berkata-kata tadi. Ya Allah, kan. Banyak terjadi seperti itu ini. Well, seharusnya menafkahkan kelebihan yang ada di tangannya. Bila lebih, julung ke lain, berikan ke lain yang lebih memerlukan. Ini kan ada timbun terus, kumpulkan terus. Menasehati para hamba Allah dan menempatkan kasih sayang terhadap mereka. Nah, ketika menasehati itu kan kasih sayang. Nah, kada nenang platoy kah pandir. Buah nikah deh anak masuk surga kah kada? Siapa nak ada anak masuk surga? Kada usah ditanya pertanyaan gitu. Kasih sayang. Jadi nang dakwah nang paling nyaman tuh bari makani dulu, bari rokok, duit sangwe, 3 kali tunduk orang ini. Ini kada hanya kenal, kamu jangan minum-minuman di sini, kena kulapau. Mana ginyo kesarik. Jangan mulah maksiat sini aja. Karena kasihan kampung ini jadi balak. Ya Allah. Bukannya orang tua. Ambih minum, bertambah. Nah, bekiawan mulalan kamu sebelah, ayo. Dibuatnya, kita tandang dulu. Ya, juga ada seorang guru. Wallahu a'lam. Ketika sidin pembacaan, ada jauh pada majelis sidin, ada orang nambah orkesan, bedangdutan tadi. Jadi dia gurunya nih, wow, kada tahu diadab, kada tahu dia ini orang pembacaannya bedangdutan ini. Rupanya kedengaran oleh buhannya. Nang ditagur nih orang nang akalnya lagi hilang, yang lagi mabuk, lagi apa. Jadi jebuhannya tambahi lagi. Akhirnya Pak, dibanyaki salonnya. Asalnya kada menghadap ke majelis bismillah buahnya menantang. Kena salah kada kasih sayang dari itu. Orang malah didoakan ya kalau kita doakan. Nah, tapi jangan langsung menyinggung menyambat. Kita doakan yang lagi bedangdutan situ mudah-mudahan. Jangan. Ya sama aja bunuh diri. Tadi kita doakan kaum muslimin muslimat dapat taufik hidayah semua anak. Kada merasa orang atau tapi doa kita tujuannya ke sana. Ini guru kalau ada kasih sayangnya sama sekali. Nah, padahal niatnya bagus, hendak menyadarkan malah kada beampihan orang. Nah, ya cuma makin beganal deh. Salonnya menghadap ke majelis wah ini kada nangan lagi. Nah, jangan main-main lu orang kampung, gila. Nah, pada kalau dia salah sedikit lawannya. Ya kadang-kadang ada kasih sayang dari itu. Nah. Menyuruh berbuat kebajikan dengan akhlak. Nah, dengan akhlak tadi. Nah, makanya bila kada dengan akhlak, nah, dikatakan buhannya. Dia bawanya kuitan ku dia menyuruh sembahyang aku kada sembahyang apalagi pian gitu aja. Kuitan ku lain. Hah? Ya Pak. Tawakan buhannya. Melarang berbuat kemungkaran dengan kasih sayang. Nah, dengan kasih sayang artinya hati-hati. Nah, berikan nasihat yang menyentuh hati itu. Nah, jangan ditakutani orang. Jam ini hendak masuk neraka kamu ada beampihan maksiat menyebuhannya. Segera berbuat kebaikan. Nah, seorang guru itu segera berbuat kebaikan. Ini ulama-ulama yang akhirat. Bilanya lambat berarti kita berpikir tadi. Ya, bulan Maulid. Ya, dulu dipindai orang mengano sumbangan bulan Maulid hadangi dulu aja istikharah Allah. Ya, istikharah. Ya Allah. Jangan istikharahnya pilihannya ganal, kada halus juga.
Janji istiqorohnya sekali keluar 10 juta, 100 juta, aman lu panitia, kada mencari klien lagi. Soal istiqoroh 50.000 ya, tapi hatinya ikhlas presiden. Bah, dalilnya ada pulang. Allah karim. Engken benar. Padahal sidin latoi-latoi di mana-mana berkisah. Lah, jadi orang tuh jangan engken ya sidin. Bila ada orang tuh bantu. Lah, dakwah apa agamanya Allah tuh bantu dia sidin. Sekali orang berpindah maulid sidinnya bantu tutupan lawang. Kan di kampung tuh aja sebelum berpindah tuh ada dulu pengumumannya kalau. Ya Allah, pengumuman biasanya hari Jumat kah? Insya Allah hari ini jam sini kena akan diadakan aja apa perpindahan keliling. Wah, benar perpindahan keliling batu tutup sih din. Allah karim. Padahal kan ada undangan di lain. Kamu ada undangan titipakan duit ya? Yalah. Ini kan ada juga dosa engken gurunya. Apa lagi? Tekun menjalankan ibadah. Nah ini nah, tekun. Ada istiqomah. Ini ada guru kadang-kadang setahun sekali berganti majelis. Pindah pulang. Nah, ini berarti kan ada tekun nih. Apalagi bila memberi hadiah itu gandang harus ada jadi lapas ini. Paham lah biar. Ada amplop lang tergandang sama iming-imingi guru apakah pengajian di sini. Kami kamu menyediakan hadiah dan 5 juta sekali pengajian. Ada itulah di sini. Aku karena apa dulu minta petunjuk Allah. Majlis yang ada tinggilakan kacak nang di sana. Karena nang ada nih halus. Dia sidin mah 5 juta nih. Seminggu sekali, sebulan 20 juta. Tenang hidup sudah jadi. Nang ada tinggalkan. Majlis sedang ada, aku dikalahkan. Asal dapat nang hajar, cuman ke apa? Kajakan ganal. Ada nang kene. Ya Allah. Allah. Menunjukkan kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebenaran. Nah, sidin artinya menunjukkan. Nah, nang baik tuh nang kayak ini. Ya sidin tadi bila bertemu tetangga, salam sidin, salam. Senyum sidin ini kada. Nang dia senyumnya bini orang aja. Lakinya kada. Maka salamnya senyumnya itu udah sampai berkincip mata pun. Assalamualaikum. Ada guru kayak itu. Ada. Nyeban jam tuh deh. Ada semua guru tuh bujur pak. Ada juga nang nakal sambil berbacaan. Nah apalagi nang misalnya dibukannya bebinian, ada nang bujang-bujang. Ya selesai dah. Allah. Tidak banyak bicara. Nah, berwibawa. Nah wibawa. Guru itu bilang berwibawa ketahuan. Nah, orang wibawa itu ya haibah. Makanya kadang-kadang kita tuh guru anu kan ada haibahnya kita. Kadang segannya kan ada. Karena memang kada ada wibawa gurunya. Nah, kenapa kada ada wibawa? Karena kada mengamalkan ilmu. Nang tahun sambat kita deh. Nang sidin sabar, sidinnya kada sabar. Jangan engken, sidinnya engken. Kasih sayang, mas sidinnya kada kasih sayang. Apalagi tawadu, sidinnya orangnya tinggi hati. Lalu haibahnya itu kada dapat. Nah, makanya kadang-kadang kita di kampung itu ada nang guru lah, walaupun ini kada bisi majelis, walaupun kada membuka pengajian, tapi kita tuh hormat lawan sidin. Kita tuh segan lawan sidin. Kenapa? Karena sidin menampilkan akhlak tadi itu. Nah, bepandir, beulun bebian, beadab, lawan nang anum karena orang tua, tetap sidin beadab. Ya Allah. Bila orang minta tolong, sidin selalu mengabulkan. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang dengan guru seperti ini kita
Kayak apa tuh? Hormat takjimnya tuh luar biasa daripada guru yang banyak pengajian yang ini. Cuman ketika lewat, aja guru lewat, ya Habib Salahuddin lewat ini, ya sama aja jawabannya. Tapi enam guru tadi tuh, kita luar biasa hormatnya. Karena apa? Sidin mengutamakan akhlak tadi itu. Karena mengutamakan akhlaknya apa artinya? Mengamalkan ilmu. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bila guru kada berakhlak bukan ulama. Sama aja dengan kayak setan sebenarnya. Makanya takutnya itu lebih daripada dajjal tadi. Ya ini. Ya ini juga tadi nang guru lanji sambil membacaan kijip mata lebih nian. Ya Allah, ada itu. Guru mengaji, kan hanya gimana di rantau kah pulang? Nah mencabuli muridnya, hah? Innalillah. Nah, artinya mengambil kesempatan bujur-bujur dalam hal agama tadi itu. Jangan kesempatan untuk kebaikan kan enggak, untuk keburukan diambilnya. Ya Allah. Banyak sekarang seperti itu. Berakhlak baik, berlapang dada. Nah, berlapang dada dipadakan orang yang kayak Pak, kada apa-apa gitu. Aku udah sekadar ilmunya. Kada sarek sih. Dipadakan orang kada ini, kada bisa, kada apa-apa aja sih dia. Lapang dada sih gitu. Tapi ada guru orang madahkan guru, pilih sambati ini kumpulkan anak buah kita serang. Bu, ini tuh jadi anak buah Sambo lagi ini nih. Terus jadi memimpin majelis. Asahi parang sini, kumpulkan mandau. Wah, ya Allah, ini kada berlapang dada. Lapang dada tuh kayak apa aja kah? Diwal orang kada apa-apa. Mengalah, selalu mengalah kada apa-apa. Kenapa? Ya mengamalkan daripada ajaran Nabi kita Muhammad yang selalu mengalah. Ya Allah. Ramah tamah, rendah hati kepada kaum mukminin. Ramah tamah, tidak ketika bertamu lawan nang siapapun ramah tamah. Nah, kalau nang dunia tadi berpilih ramah tamahnya. Bila nang lawan kita nih, sidin seadanya aja. Bila datang paman, ayahanda aja sidin. Oh, pelakuannya apa juga enggak, jamuannya lain. Ya. Cara menyambutnya lain. Bila lawan kita bersalaman aja sambil nang pada anak melihat muka kita. Lawan nang tokoh-tokoh tadi nang pengusaha, pejabat, tuhan nang punya harta, wah. Bila nang Tuhan kayaknya ayahanda. Bila nang saumuran dan sanak. Bila nang tanum dinda. Kita nang lawas obat sidin. Nang lawas obat sidin cuman biasa, di Herani sini enggak ada. Guru, jadi kita nih lah, pada lawas kita obat pengajian sidin deh. Guru, kamah ngabulkan hajat mama, hendak maul habah, hendak mahaul abah. Nah di sini hibak, ada kawa. Tapi bila nang tadi nang pengusaha, pejabat, nang punya duit datang, guru, ini ada hajat, paman biar mudah-mudahan biar kau mengabulkan hajat ulun. Insya Allah, langsung aja insya Allah. Karena bayangannya dolar sudah, paham lah? Bayangannya itu dolar, duit. Nah, tangga sekian guru, kira-kira kawalah biar. Alhamdulillah pas banana kosong. Padahal jadwal luang dia. Jadwalan di berapa dikipayakan dulu. Ini kada main nanti berapa ya. Kada main di sini nanti berapa ya. Paman mengundang. Kada main mungkin. Buka. Nah, alhamdulillah di sini nah pas penuh kosong.
Model nang kasap tupian lah ya. Padahal dicoret sidin jadwal orang. Lalu emang hubungin nang panitia di Handil Berabai. Anu nah aku salah semalam nah. Ya Allah, padahal sudah di Handil Berabai ini 3 kali menakuni. Sebelum nang itu 3 kali sudah. Yalah positif lah guru. Positif aja sidin. Bujur guru inggih. Imbah datang undangan lain nang paman birin tadi tuh. Ampun maafkan nah, tadabring sekalinya aja sih dia. Aku ada ingat. Pas menghati amanah ada tanda aja sih dia bahaya. Kacau. Bahkan nang mahabari ini nang isuk acara. Jangan nang 2 apa bisa seminggu 2 minggu sebelumnya man cuma cari akan ganti isuk acara hanya mahabari. Pun maafkan lah di sini. Ada tuh guru kayak ini. Itu panitia bisa tamu itu kan. Panitia nang maulid ya lah. Yang apa lagi nang Isra Mi'raj tuh bisa tamu nang gitu tuh. Nah, sudah deal, nanti boleh gagal. Ya Allah. Tidak sombong dan tidak keras kepala. Nah, ini pengarasan. Guru pengarasan. Tidak mengharapkan milik orang lain. Nah, ini guru maiti harta orang apa? Melihat cincin orang, melihat mobil orang apa? Guru apa ini? Oh, hanya lah itulah mobil lagi. Ya Allah, ada macam-macam ini. Ya guru-guruan deh. Tidak tamak kepada kenikmatan dunia, tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Tidak suka mengumpulkan harta dan tidak menghalanginya daripada haknya. Tidak keras dan tidak kasar, tidak suka berdebat dan bertengkar serta tidak berhati bengis. Bertengkar lah. Innalillah. Ada namanya guru berkelahi lah. Bila ada berarti termasuk guru nang akhirat apa guru nang dunia tak. Tidak berdada sempit, tidak suka berpura-pura dan menipu. Kasihanlah. Tidak mengutamakan orang kaya di atas orang miskin. Nah, tadi. Mengutamakan orang kaya di atas orang miskin. Itu dunia berarti. Ulama dunia. Ya, kadang-kadang wah ini ya Allah. Nah, guru dan kisah tawaduk berselaman aja nata jungkang-jungkang guru pertama guru masing-masing nata jungkang kan duanya berselaman aja. Allah alam dapat ilmu dari mana? Aturannya ada bila berselaman dan kayak apa? Biasanya ya, guru wahyu bertamu lawan guru coba. Guru wahyu orang, wahyu dia sebelah ini. Min Tuha yang lain lah. Min Tuha guru siapa? Guru Pak Iin. Wahyu Qadir. Ini sampai sama guru bertamu, maka nang berselaman aja nak jeramba-jeramba. Mau aja seiko. Umat nang modenan. Ya Allah, ilmu dari mana? Sekalinya Pak, kamera banyak. HP banyak, lalu masuk ke Instagram, Facebook, Masya Allah guruku, tawadu benar. Kada hendak melihatkan keilmuan sidin, padahal itu kebungulan sidin. Abu juran nang, hendak jerungkup. Aturannya bila orang datang, kita berdiri, ya menyambut tamu. Bila nang tuha kita mencium tangan nang tuha. Bila nang lebih anu mencium tangan kita, ini kan ada guru nang tuha kisah nang. Hendak namen silap juga nang. Juramba. Innalillah. Banyak wahid. Kisah-kisahan. Tidak pulang pergi kepada penguasa. Nah,
Artinya kada keluar masuk nang istana tadi, kada keluar masuk kantor bupati, kada keluar masuk kantor gubernur. Bila keluar masuk, jangan kaki lagi sudah. Jangan kaki lagi. Siapa? Habib Ali Bungur. Ketika Presiden Soekarno mengundang Sidin pada acara, maksudnya maulid datang Sidin. Sidin apa? Wahai Presiden, ini terakhir ini pertama aku datang dan terakhir aku datang ke istana ini, karena aku takut akan menjadikan fitnah bagi diriku. Karena aku takut menjadikan fitnah bagi diriku. Kalau engkau perlu, engkau yang datang kepada diriku. Memang seharusnya pejabat yang datang kepada ulama. Artinya penguasa yang datang kepada ulama untuk nasihat. Amun ulama kujuk-kujuk, apalagi ulamanya sudah siban, sudah tua 80, masuk ke kantor gubernur, masuk ke mana? Kantor bupati, raya. Baik nang di dalam kamar jadi bacaan. Ya. Kada pulang pergi kepada orang yang berkuasa, orang yang punya harta. Ya. Tidak mencintai kedudukan dan harta serta kekuasaan. Sudah jadi ulama, anak penguasa pula. Ikut kelak. Ada. Nah, sudah bergelar ulama, hendak jadi misalnya apa? Gubernur, hendak jadi bupati. Innalillah. Sudah label apa? Nama ulama itu sudah sesuatu yang anugerah yang besar Allah berikan kepada dia. Dia nama menurunkan anugerahnya. Ini nama menurunkan anugerahnya. Singkatnya, yang dinamakan ulama akhirat itu ia memiliki semua sifat yang diharuskan oleh alim dan disuruhnya berupaya untuk berakhlak terpuji dan amal-amal yang baik. Itu singkatnya. Nah, dia memiliki akhlak, adab, ilmu, semua. Bila bertolak belakang, berarti bukan ulama. Artinya ulama dunia tadi. Hal-hal yang kami sebutkan tentang sifat ulama akhirat ini wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Hanya orang alim yang lebih utama dan lebih patut untuk memilikinya. Nah, artinya bukan hanya para ulama, tapi mukmin pun harus mempunyai sifat yang tadi. Tapi dikhususkan lebih-lebih kepada orang yang alim, karena ia mengetahui tadi ilmu tersebut. Bila ini kada mengamalkan, berarti ia berdosa. Nah, yang penyarikan dikit-dikit, tempelengkah gitu. Tampakkah gitu. Sana berdiaman, bukan berdiam aku tambak mah gitu. Bang menambak bujuran jangan begayaan kan Bapak. Ya Allah. Hati-hati. Nah, apapun masalah ketika kita ada niatkan kepada Allah dengan berkat nama kekasih daripada Allah, nama Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan segala daripada masalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan segala apa keluh kesah kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta halal, minta ridho lahir batin.